Halo guys, welcome to Podcast Himatek. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kuliahnya udah pada mulai offline kan? Khususnya buat angkatan 20 sama 21 yang kuliahnya udah pada mulai offline. Nah, karena kuliahnya udah pada mulai offline, pasti teman-teman yang kuliah asalnya dari luar daerah atau luar kota juga udah pada mulai ngerantau, ya kan? Nah, ngomongin soal rantau, podcast episode kali ini bakal ngomongin tentang suka dukanya anak rantau. Di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber spesial, ada Mas Jo dan ada Mbak Mia dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Halo Mas Jo, halo Mbak Mia, boleh kenalan dulu nggak nih? Halo warga Teknik Kimia. Sebelumnya perkenalkan, namaku Rinaldo Jonathan Simanjuntak dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Asalku dari Pematang Siantar, tepatnya di Sumatera Utara dekat Kota Medan. Salam kenal. Salam kenal Mas Jo. Mungkin Mbak Mia gantian nih, bisa kenalan. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Emia Vivayosa Pranginangin. Aku dari Teknik Kimia Angkatan 2019. Asalnya juga dari Medan ya. Kalau untuk spesifik daerahnya, aku dari Seribu Dolo, deket-deketan juga sama Rinaldo. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak Mia. Widih, ternyata Mas Jo sama Mbak Mia ini asalnya dari luar Jawa, teman-teman, tepatnya di Medan, jauh banget. Ini kalau boleh tahu nih, kok tiba-tiba bisa nih milih kuliah di Teknik Kimia UNED yang notabene jauh banget dari asalnya Mbak Mia sama Mas Jo. Mungkin bisa dari Mas Jo dulu nih yang jawab. Oke, kalau aku pribadi tuh memang pengennya itu dari SMA itu kuliah itu kalau bisa merantau. Kenapa ya? Supaya dapat sensasinya jauh dari orang tua dan hidup mandiri gitu kan. Nah, kenapa pilih Teknik Kimia UNED? Ya karena aku lihat prospeknya juga bagus dan peluangnya waktu SBMPTN itu ada untuk bisa lolos sekiranya 90% lah lolos di Teknik Kimia UNED. Jadi ya nggak ada salahnya untuk mencoba. Ternyata ya puji Tuhan masuk. Kalau dari Mbak Mia nih, alasannya tiba-tiba milih kuliah di Teknik Kimia UNED itu apa nih? Oke, kalau dari Mia sih, pertama orang tua sih yang nggak ngizinin kalau kuliahnya di Medan. Ini agak kebalik sih dari orang tua yang pada umumnya gitu. Orang tua pada umumnya pengen anaknya deket gitu kan. Kalau ayahku pengen jangan di Medan gitu, jangan notabene-nya di Medan. Ayahku itu memperbolehkan aku kuliah di mana aja kecuali di Medan gitu. Jadi betul-betul nyari yang luar sih, yang luar. Pertama juga kayak pengen ngerasain gimana sih caranya hidup mandiri, cara mengelola uang sendiri, jauh dari orang tua gitu. Terus kenapa UNED? Ya sama kayak Rinaldo, aku juga jalur SBMPTN ya. Pertama dari prospek kerjanya sendiri, terus kedua ya ada peluang gitu untuk berjuang di SBMPTN ke UNED ini, dan ya puji Tuhannya keterima juga gitu. Dan nih, berarti kalau dari Mas Jo sama Mbak Mia nih, kalau aku highlight ini, dua-duanya tuh dari awal tuh udah pengen ngerantau ya. Kalau dari Mbak Mia nih, dari orang tuanya nih malah yang udah nyuruh ngerantau. Padahal biasanya kan kalau cewek itu kan mintanya tuh kan deket, tapi orang tuanya Mbak Mia nih malah minta yang jauh ya Mbak ya. Iya, jadi ya itu mungkin ini sih untuk pribadi, untuk diriku biar lebih bisa mengenal orang, sosialisasi sama orang lebih jauh, supaya nggak ketergantungan juga gitu. Karena kebetulan aku anak perempuan satu-satunya ya, dituntut untuk mandiri dari awal lah hitungannya gitu. Jadi ya padahal anak tunggal nih, perempuan satu-satunya, tapi diminta jauh ya Mbak ya. Iya gitu. Terima kasih banyak buat Mas Jo sama Mbak Mia. Ini kan Mas Jo sama Mbak Mia ini kan dari luar Jawa ya.
ngerasain culture shock nggak nih tiba-tiba kuliah di Jawa, kayak lingkungannya, makanannya, gimana itu kayak ngerasain culture shock nggak nih? Mungkin bisa dari Mbak Mia dulu deh yang jawab. Oke, kalau soal adaptasi pasti ya. Pulau Jawa sama Medan itu agak memang jauh, apalagi Jember ya. Jadi sudut ke sudut pasti banyak adaptasi yang membuat shock. Mulai dari makanan juga jauh beda. Medan itu identik dengan makanan yang pedas, berani gitulah ya. Dengan ketemu di Jawa yang makanannya manis gitu. Kalau lebih ke manis, akhirnya kayak pertama perlu penyesuaian juga. Tapi ya lama-kelamaan sih bisa sih. Terus dari bahasa. Nah, bahasa ini agak membuat kebingungan sih sebenarnya. Kita kan Medan itu bahasanya Batak ya teman-teman. Kadang juga ya ada Indonesia pasti ngerti. Cuman pas ketemu di Jawa dengan notabene-nya bahasa Jawa itu membuat agak gimana gitu, bukan nggak bisa bergaul tapi kadang membuat ada keterbatasan lah sedikit. Iya, oke. Dari Mbak Mia berarti ini dari makanan sama bahasa nih. Kalau dari Mas Jen mungkin ada culture shock tersendiri nggak Mas? Kalau culture shock tersendiri itu lebih kayak, jadi aku pernah ngalami tiba-tiba tertidur kan biasanya kalau di daerah Medan jam-jam 6 sore itu masih terang kan. Terus kalau Jember ini sendiri kalau jam 6, jam 5 aja udah gelap kan. Jadi pernah tiduran, terus bangun-bangun, merasa udah jam 9 malam. Ternyata aku tengok jam masih jam setengah 6. Jadi mungkin itu membuat pertama kali aku langsung kayak kaget gitu, di sini cepat kali. Perbedaan waktunya ya Mas ya? Waktunya, langsung suasana juga berbeda. Dan yang ku anggap orang di Jember ini sangat ramah. Biarpun tidak saling mengenal, tapi ketika di jalan mau keluar saling menyapa gitu, permisi Mas, permisi Mbak, kayak gitu. Jadi aku lihatnya itu sangat patut dicontoh lah, budaya yang saling menyapa ini. Kalau dari segi makanan nih kayak Mbak Mia tadi, mungkin Mas Jo kayak ngalami culture shock juga nggak? Kalau dari segi makanan ya sama lah. Kalau aku juga pecinta pedas kan, cuman dari sini memang kurasa manis dan ya terkadang juga sedikit membuat sakit. Terkenal kan kalau Jember itu lumayan sering membuat orang sakit perut. Dari segi makanan. Tapi ya balik lagi itu kan tergantung pola makan kita. Iya. Tapi FYI aja nih Mas, aku kan juga rantau, tapi aku dari Jawa Tengah. Itu menurutku di Jember itu juga makanannya udah pedes loh Mas. Soalnya kalau di Jawa Tengah itu lebih manis dari itu Jawa Timur. Jadi aku sendiri waktu di Jember itu juga ngerasainnya ini udah pedes. Tapi mungkin buat Mbak Mia sama Mas Jo yang notabene dari daerah luar Jawa yang lidahnya udah lidah pedes, di Jember ini masih kurang pedes gitu ya. Iya, masih pengen kalau bisa nambah sambalnya, bukan nasinya yang nambah. Tapi sambalnya ya yang nambah. Oke, makasih buat Mbak Mia sama Mas Jo. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pasti kan itu ya, kalau jauh dari orang tua tuh kan pasti pernah lah ngerasain homesick. Mana ada sih anak rantau yang nggak pernah ngerasain homesick. Kalau misalkan Mbak Mia sama Mas ini juga pernah ngerasain homesick juga nggak nih? Mungkin bisa dari Mas dulu deh yang jawab. Oh ya, kalau rindu sama orang tua itu udah pasti ya. Bahkan waktu aku udah sampai di Jember aja pertama kali itu langsung nelpon, langsung PC, masih sedih, masih apa. Tapi ya namanya juga ini tujuan untuk apa? Proses dalam hidup untuk lebih baik kan, ya pastinya kerinduan itu harus jadi semangat kita untuk berproses gitu kan. Rindu boleh, tapi ya itu harus jadi semangat kita. Kita harus membawa pulang itu kabar bahagia nantinya waktu kita kembali lagi ke kampung halaman. Pasti, kalau itu udah pastilah. Yang dirindukan itu pasti orang tua kalau udah merantau. Mungkin bisa dari Mbak Mia nih. Mbak Mia pernah ngerasain homesick juga nggak nih? Oke, kalau dari aku sendiri,
Pasti ya, kadang rindu itu nggak cuman ke orang tua sebenarnya, ke lingkungannya, terus teman-temannya yang di sana, terutama keluarga juga di sana. Aku tipe anak yang deket juga sama keponakan-keponakanku. Nah, lebih rindu ke itu sih, momen-momen sama gitu kan. Kalau misalnya kita deket kan boleh tuh pulangnya, misalnya weekend aku pulang. Ini kan Jember ya, jadi kalau aku pulang weekend kan, iya nggak logis kan aku ngeluarin pulang 3 hari ke Medan gitu. Jadi pasti akan ada rindu yang sangat besar lah hitungannya. Tapi itu kayak kembali ke diri sendiri sih. Gimana cara kita ngatasinnya gitu. Kalau misalnya rindu kan sekarang udah gampang, bisa telepon, bisa video call. Terus kalau ada apa-apa lebih ke komunikasi aja sama orang tua gitu. Cuman ada saat-saatnya anak rantau ini nyimpen untuk dirinya sendiri. Serindu-rindunya dia kalau kita sering telepon apa selalu ngadu ya ke orang tua, "Ma, aku rindu," gitu. Kadang nanti jadi kepikiran sama orang tua kan. Nah, kadang itu disimpan sendiri aja gitu. Itu sih kalau homesick itu, tapi tergantung dari kita sama orang tua komunikasinya gimana gitu. Oke, makasih nih Mas Jus sama Mbak Mia. Kalau misalkan homesick ini biasanya apa sih yang Mas Jus sama Mbak Mia lakuin biar homesicknya ini bisa cepet-cepet hilang? Kan nggak boleh kan kayak kita homesick berlarut-larut gitu. Mungkin bisa dari Mbak Mia nih yang jawab dulu. Oke, kalau dari aku sih lebih ke komunikasi ya, video call sih. Kalau misalnya lagi rindu-rindunya ya video call, terus malamnya pasti doa lah dikit-dikit gitu, walaupun aku nggak baik-baik kali, tapi kalau aku lagi rindu paling doa gitu. Terus kemudian nanti paling nyari kesibukan sih di Jember, nyari hal yang positif untukku, bisa juga membangun diriku ke depannya lebih baik gitu kan. Jadi aku bikin rindu itu ada faedahnya lah gitu. Selain udah telepon, kadang kalau telepon ini nggak cukup ya untuk melampiaskan rindu gitu. Iya. Kurang kan? Ya, pasti kepikiran atau gimana ya, dibanding terus kepikiran kalau ada telepon udah lihat wajah ayah sama ibu gitu atau bapak, udah habis itu ya udah nyari kesibukan di Jember aja biar lupa gitu lah. Iya, kalau dari Mas Joy nih mungkin ada sharing juga nggak nih gimana caranya ngupain homesick gitu? Kalau aku sih lebih kurangnya kayak Simia, tapi mungkin kita harus, karena di rantau ini kita harus juga cari keluarga baru, bukan istilahnya kita membuat keluarga ya, bukan nikah gitu, tapi lebih carilah teman-teman kita yang juga dari luar pulau, tapi jangan lupa juga kita harus berteman dengan ya satu jurusan, satu fakultas, ataupun kalau bisa ya tambah-tambahlah teman di Jember ini, karena mereka nanti menjadi keluarga kedua kita, rumah kedua kita nanti juga kan di Jember ya. Mereka nanti yang kita keluh kesahkan juga, dan untuk mengurangi rasa rindu sama orang di rumah, cari teman, cari keluarga, tapi bukan nikah ya. Iya, cari keluarga kedua ya, kurang lebih bahasanya ya Mas ya. Selanjutnya nih dari Mas Jo sama Mbak Mia nih, pernah ngalamin kesulitan nggak kalau misalkan buat berteman di Jember ini kan secara budayanya udah beda ya. Kalau dari segi temenannya nih ada kayak challenge baru nggak nih dari Mas Jo sama Mbak Mia? Mungkin bisa dari Mas Jo dulu deh. Kalau itu pasti awalnya itu, apalagi waktu kumpul anak teknik kimia pertama kali itu first gathering itu sama angkatan 19, sebenarnya kalau dari luar Pulau Jawa angkatan 19 itu ada 3 ya kalau nggak salah, aku, Mia sama Gabriel. Nah mungkin anggaplah kami bertiga itu awalnya dekat, tapi kan kami harus dekat kembali dengan angkatan kami kan, angkatan 19 khususnya teknik kimia. Nah waktu jumpa pertama kali itu mereka ngomong pakai bahasa Jawa dan pakai logat Madura, Jember, dan waktu lihat mereka ngomong kan jadi kayak mau gabung juga itu ya, Mas, ya? Dia mau ngikut alur cerita apa yang mereka omongin itu susah. Jadi kadang aku langsung bilang pakai bahasa Indonesia lah tolong. Enggak, tolonglah kalau bisa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa belum ngerti. Jadi itulah mungkin jadi
keluh kesahnya kalau mungkin berteman sama yang berbeda pulau ini. Tapi untungnya mereka juga sadar kan bahwa di angkatan di jurusan itu bukan hanya orang Jember atau orang Jawa saja. Ya mereka mau juga untuk mengubah, kalau semisal ngomong sama Kupri tadi, ngomong itu pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jawa. Tapi kalau sekarang udah mulai ngerti dikit lah. Udah tahu dikit lah ya Mas ya. Iya, udah tahu kayak penggunaan mat. Iya, mat. Kalau dari Mbak Mia nih, mungkin ada challenge juga nggak nih dalam berteman? Kalau dari aku ya sama sih, dari bahasa pertamanya doang sih. Pertama kadang kita nggak connect gitu atau nggak ngerti lah mereka bahas apa, jadi kadang kesusahan untuk gabung. Tapi ya sejauh yang aku tahu, anak-anak di Jember itu, terutama anak teknik kimia itu mengerti gitu, ngerti dan mau untuk kayak ya kalau ada kita, kalau misalnya kita nggak ngerti nih, ya mereka pakai bahasa Indonesia gitu. Setidaknya apa ya, kita bisa gabung ke sepemahaman sama mereka gitu. Jadi overall semuanya ramah ya, anak-anak teknik kimia juga, terutama teman-teman yang biasa barengan aku juga gitu. Mereka tuh kalau misalnya aku nggak tahu bahasa Indonesia, ya udah bahasa Jawa, ya udah mereka pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi untuk kesulitannya mungkin cuma di awal doang. Selanjutnya itu udah enggak sih. Sekarang juga udah mulai ngerti bahasa Jawa dikit-dikit gitu ya Mbak ya? Sudah, kan ada tutornya. Udah ada tutornya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak nih tips dari Mas Jo atau Mbak Mia buat ngatur keuangan nih anak rantau? Soalnya aku juga nih kan juga anak rantau. Kayak agak kesusahan nih kalau misalkan masalah uang kiriman itu loh, ngaturnya gimana? Mungkin bisa dari Mbak Mia dulu nih. Aduh, masalah uang nih ya. Iya nih. Kalau uang itu sebenarnya agak nggak ada lulusnya gitu. Ngatur uang itu nggak ada kelulusannya pokoknya. Mesti ada aja yang kurang kan gitu. Tapi sifat uang itu yang aku tahu, kalau sedikit cukup, kalau lebih kurang. Jadi misalnya kita dapat kiriman seberapa dari orang tua, kalau kita itu bisa merasa cukup, akan cukup. Tapi kalau misalnya banyak nih, misalnya ada rezeki atau ada orang yang nambahin, misalnya dari keluarga yang mana, mungkin om atau siapa, nambahin uang jajan kita, jadi uang bulanan kita itu lebih dari biasanya, itu juga akan habis di bulan yang sama gitu. Jadi konsep uang itu yang pemahamanku gitu, kalau dikit akan cukup, tapi kalau banyak juga akan kurang gitu kan. Jadi untuk tipsnya ya, kita kan juga nggak menutup mata gitu, kalau di Jember itu cuman kuliah, lulus dari sini akan ada kehidupan yang lebih besar lagi dong, akan membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi gitu kan, akan ada pengeluaran yang lebih banyak lagi. Jadi mulai safety untuk diri sendiri dulu. Kalau dari aku secara pribadi itu nabungnya boleh nabung untuk ngatur keuangan, karena nanti kalau misalnya nggak nabung pun uang itu akan habis. Tapi kalau nabung, misalnya nabung 2.000 per hari lah, 2.000 per hari mungkin ya, nabung ini itu akan tetap cukup gitu sampai di akhir bulan gitu sih. Kalau misalnya uang bulanannya banyak atau kayak uang bulanannya sekali ngirim ya orang tua itu kayak tanggal sekian kamu dapat uang bulanan sekian, boleh teman-teman semuanya itu kayak menyisihkan di awal ya, jangan di akhir, karena di akhir bulan uang itu nggak akan sisa tuh. Iya, udah habis duluan ya Mbak ya. Duluan tuh. Jadi kalau misalnya uang bulanannya datang nih, sisihkan aja langsung di awal, mungkin 10%-nya dari uang bulanan atau 20%-nya dari uang bulanan itu langsung ditabung. Jangan bikin di ATM, habis. Mending apalagi M-Banking. Apalagi M-Banking, mending langsung ditabung aja uangnya, supaya nanti boleh uang itu yang tabung itu kan nanti kembali ke kita ya. Misalnya udah stres kuliah atau apa, nanti liburan semesteran, ya udah rencanakan kemana, mungkin ke Jogja, mungkin kemana, terserah teman-teman juga gitu. Yang penting kita udah punya safety, atau nanti nggak kita bukannya diminta tapi mana tahu sakit atau gimana kita sudah punya uang safety-an lah. Mengingat kita jauh dari orang tua nih, kalau deket dari orang tua ya tinggal minta uang gitu kan. Kalau sekarang kan
Jauh. Beda ceritanya. Iya, mungkin dari aku gitu aja sih untuk ngatur keuangannya. Oke, kalau dari Mbak Mia tadi kan tipsnya nabung sama nyisihin uang ya, tapi di awal, jangan di akhir. Kalau di akhir udah habis duluan. Kalau dari Mas Joni, mungkin ada tips tambahan nggak? Kalau aku itu punya prinsip hedon itu bukan di awal tapi di akhir. Jadi kenapa di akhir? Biar di akhir nggak makan Indomie, di akhir makan mie kacauan. Nah, aku juga punya kebiasaan menyisihkan 50.000 setiap dapat kiriman itu per bulan kan. Biasa dapat kiriman per bulan, aku menyisihkan 50.000. Dan kalau ada 2.000, aku buat tabung. Tapi ya kembali lagi terkadang itu susah dilakukan. Tapi kalau 50.000 itu gampang karena langsung ditabung dan bukan di ATM ya, tapi langsung ditabung sendiri. Ya lebih mudah kayak gitu untuk menyisihkan. Dan bisa aku bilang Jember ini tergolong murah, hampir sama lah kayak Jawa Tengah ya kalau nggak sama, Jogja juga kayak gitu kan. Iya, murah Mas, murah banget. Nah, nggak semahal kalau yang kayak di Medan ataupun di tempat kami. Makan aja cuma 7.000 dapat nasi telur, itu pun udah kenyang gitu kan. Iya, udah lengkap. Ya, udah lengkap. Dan mungkin lebih ke sini sih, apa yang kita perlukan itu diduluankan, bukan apa yang kita inginkan. Lebih ke arah perlu bukan diinginkan. Karena kalau perlu itu kan itu udah wajib harus kita penuhi. Kalau kita inginkan biasanya kan mau melenceng dari apa yang kita beli gitu. Oke, jadi kalau Mas Joni punya prinsip hedon itu di akhir ya, kurang lebih sama sih kayak Mbak Mia. Jadi kita sisihinnya tuh di awal, jangan di akhir. Kalau di akhir udah habis duluan. Oke nih, karena pertanyaan udah kejawab semua, makasih banyak buat Mbak Mia sama Mas Jo yang udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber Potek episode kali ini. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. See you in the next episode.